Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safal dengan NIM S1S1200048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan nilai terbesar dari 3 buah nilai, menentukan hasil akhir dari nilai akademik, menghitung rata-rata dari 3 buah nilai, nested if, harga tiket ekonomi VIP, nested if yang kategori penduduk miskin. Yang pertama saya mulai dengan menentukan nilai hasil akhir akademik. Di sini sudah ada struktur dasar dari HTML. Pertama, kita buat dulu tabel agar inputannya tuh hasil tampilannya tuh lebih rapi. Yang pertama yaitu ini inputan untuk nilai tugas. Di sini kita masukkan nilai tugas. Kemudian kita masukkan inisialisasi untuk inputnya. Input di sini saya pakai input tipe number. Name, tugas, ID, tugas. Oke. Selanjutnya kita copy. Ketiga. Untuk yang ini dia untuk nilai mid. Di sini kita masukkan nilai mid. Kita ganti name-nya yaitu mid. ID mid. Kemudian yang ini dia nilai UAS. Kita masukkan nilai UAS. Kemudian name UAS. Kemudian UAS. Oke. Terakhir kita masukkan inputan untuk buttonnya atau tombolnya. Input tipe submit. Selanjutnya kita beri nama button submit. Kemudian kita masukkan atribut on click yaitu nilai akhir. Nah, selanjutnya kita ke JavaScript. Di sini saya sudah buat filenya. Sudah juga masukkan di file HTML-nya script src myscript.js. Sini kita masukkan function-nya, function yaitu nilai akhir. Nilai akhir, kemudian kita inisialisasi variabelnya dulu yaitu pertama tugas sama dengan parse int, kemudian dokumen get element by id. Kita masukkan id-nya yaitu tadi tugas titik value. Oke, kemudian kita masukkan untuk mid. Kemudian parse int, kemudian kita masukkan dokumen get element by id, masukkan id-nya tadi adalah mid value.
Kemudian kita masukkan nilai UAS. Kemudian get element by ID. Kita masukkan ID-nya yaitu UAS value. Kemudian kita inisialisasi untuk nilai akhirnya, yaitu di sini saya pakai nilai sama dengan 0,2. Ini untuk perhitungannya itu 20% dari nilai tugas. Kemudian dijumlahkan dengan 30% dari nilai mid. Kemudian kita jumlahkan dengan 50% dari nilai UAS. Oke. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 81 dan nilai lebih kecil dari 100, maka alert nilai tambah sama dengan A. Kemudian jika nilai lebih besar atau sama dengan 66 dan nilai akhir kurang dari 81, maka akan menampilkan nilai tambah, maka nilainya sama dengan B. Kemudian kita copy. Nah, di sini kita masukkan untuk nilai C-nya yaitu 55, di sini 66. Di sini untuk nilai D-nya 44. Kemudian nilai di sininya 55. Di sini akan menampilkan C, di sini akan menampilkan D. Kemudian kita masukkan yang terakhir, alert nilai tambah sama dengan akan menghasilkan E. Kemudian kita save dulu, kita lihat hasilnya. Kita masukkan nilai tugas 23, 56. Kita lihat. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Di sini seharusnya kali. Ini kita save. Empat dikali 56 kali 78. Oke, maka hasilnya adalah 62,6 sama dengan C. Kita masukkan nilai lain. Jika ini menghasilkan, maka hasilnya adalah E. Selanjutnya saya akan membuat untuk menghitung rata-rata dari 3 buah nilai. Pertama kita buat dulu tabelnya. Kita buat baris. Kita buat kolom. Pertama kita buat dulu labelnya, yaitu kita masukkan untuk ini untuk nilai pertama, untuk nilai 1, kemudian
Kita masukkan inputannya. Kolom kedua yaitu input. Input tipe number. Kemudian name nilai 1. Kemudian ID nilai 1. Yang kita copy. Sebentar atau belum? Oke, sebentar. Oke, kita sampai 2 kali. Kemudian di sini kita masukkan nilai 2. Kita ganti menjadi nilai 2. Namanya kita ganti. ID-nya kita ganti. ID-nya kita ganti. Kemudian ini juga kita ganti menjadi nilai 3. Tampilannya kita ganti menjadi nilai 3. Name-nya kita ganti menjadi nilai 3. ID-nya kita ganti menjadi nilai 3. Oke. Kemudian kita buat baris untuk buttonnya, yaitu input tipe submit. Oke. Name button submit. Kemudian kita kasih value. Value-nya yaitu lihat rata-rata. Kemudian kita masukkan atribut onClick. OnClick-nya yaitu rata. Oh iya. Rata. Kemudian kita tutup. Oke. Kita ke JavaScript, kita masukkan function rata. Kemudian oke. Kita inisialisasi variabel untuk nilai 1. Kita pakai tipe data float. Oke. Dokumen get element by ID. Masukkan ID-nya yaitu nilai 1. Nilai 1. Value. Oke, di sini tambahkan nilai 1. Oke, kita copy sebanyak sampai 3 kali. Ini kita ganti menjadi nilai 2. ID-nya nilai 2. Variabelnya nilai 3 yang ini. Kemudian ID-nya kita jadi nilai 3. Oke. Selanjutnya kita masukkan jumlah, yaitu nilai 1 ditambah nilai 2 ditambah nilai 3. Kita masukkan variabel rata sama dengan jumlah dibagi 3. Selanjutnya kita tampilkan alert. Kita masukkan aja begini, tambah rata. Oke.
Kita lihat hasilnya. Kita masukkan nilai 1, 6, nilai 2, 8, nilai 3, 10. Kita masukkan nilai lain, 3, 10, 2. Hasilnya harusnya sih 5. Oke, benar. Selanjutnya saya akan membuat program menentukan nilai terbesar dari 3 buah nilai. Yang pertama kita masukkan tabel. Kita inisialisasikan dulu untuk kolom, baris, kemudian kolom. Ini untuk menentukan nilai terbesar dari 3 buah nilai ya. Pertama kita tulis dulu labelnya. Label nilai X. Kemudian kita untuk ditampilkan nilai X labelnya. Kemudian kita masukkan inputannya. Input tipe number, name nilai X, kemudian ID nilai X. Oke. Oke, benar. Kita copy sampai 3. Oke. Ini untuk nilai Y, kita ganti di sini tampilannya menjadi nilai Y. Kemudian name-nya nilai Y, ID-nya nilai Y. Kemudian labelnya di sini untuk ini untuk nilai Z. Tampilkan nilai Z. Kemudian name-nya nilai Z, ID nilai Z. Terakhir kita tambahkan untuk buttonnya. Masukkan input tipe submit, name-nya button submit, kemudian value lihat nilai terbesar. Kemudian on click terbesar. Oke. Kurang lebih seperti ini. Kita masuk ke JavaScript. Kita masukkan functionnya. Terbesar. Kemudian kita masukkan variabel pertama, variabel X. Variabel X tip, masukkan jenis tipe datanya yaitu integer. Dokumen get element by ID, masukkan ID-nya yaitu nilai X, tick value, koma. Oke, kita copy. Kemudian sampai 3. Oke.
Ini variabel Y, ini variabel Z. Untuk get elemen booleannya yaitu ID-nya yaitu nilai Y. ID-nya di sini nilai Z. Selanjutnya kita masukkan if X lebih besar dari Y dan X lebih besar dari Z, maka akan menampilkan alert nilai X sama dengan nilai X lebih besar dari nilai tambah Y tambah dan tambah Z. Nilai X lebih besar dari nilai Y dan Z. Oke. Kemudian kita copy di sini else if. Kemudian di sini kita ganti menjadi Y. Dan di sini kita ganti menjadi X dan Y lebih besar dari Z. Kemudian di sini kita ganti nilai Y lebih besar dari nilai X dan Z. Kemudian kita copy yang ini, kita masukkan. Di sini kita masukkan nilai Z lebih besar dari X dan nilai Z lebih besar dari Y. Kemudian kita ganti di sini nilai Z lebih besar dari nilai X dan Y. Oke. Kita masukkan yang terakhir else alert. Ini menjadi kemungkinan untuk nilai X sama dengan nilai Y sama dengan nilai Z. Nilai X sama dengan Y sama dengan Z. Oke. Save. Nilai save. Kita masukkan nilai X yaitu 4, nilai Y-nya 5, nilai Z-nya 7. Kita lihat hasilnya. Nilai 7 lebih besar dari nilai 4 dan 6. Kita coba nilai lain yaitu di sini 9, di sini 2, di sini 19. Ini 19 lebih besar dari nilai 9 dan 2. Kita coba untuk nilai yang sama. Bagaimana jika nilai yang sama? Nah, nilai 9 sama dengan 9 sama dengan 9. Selanjutnya, saya akan membuat program nested if harga tiket ekonomi atau VIP. Di sini penentuan harga tiket. Pertama, kita buat dulu tabel TD TTR TD. Sini kita tampilkan dulu harga tujuan, harga, dan kelas. Pertama kita masukkan baris pertama yaitu tujuan untuk kolom pertama. Kemudian kolom kedua yaitu
kelas dan ketiga yaitu ekonomi. Nah, selanjutnya kita copy, kita masukkan tujuan yang pertama, yaitu kita masukkan Makassar. Kemudian untuk harga tiket Makassar untuk kelas VIP yaitu 200.000. Untuk kelas ekonomi 150.000. Dan tujuan yang kedua yaitu Kendari. Untuk VIP-nya 150.000. Untuk kelas ekonomi 100.000. Kita lihat hasilnya dulu. Oh, kita belum tambahkan border. Atributnya itu border 1. Oke. Nah, ini untuk tampilannya. Tujuan Makassar untuk VIP yaitu 200.000, ekonomi 150.000, kemudian tujuan Kendari yaitu untuk harga VIP 150.000, kemudian harga ekonomi 100.000. Next. Untuk penginputannya saya pakai form. Name form. Kemudian kita buat tabel di dalam form. Kita masukkan labelnya, yaitu yang pertama kelas, untuk penginputan kelasnya itu saya pakai select, kemudian saya masukkan name-nya kelas. Saya masukkan opsinya. Ekonomi. Nah, selanjutnya ekonomi VIP. Kemudian kita masukkan lagi untuk tujuan kemudian kita masukkan lagi inputannya, yaitu input set opsinya tujuan, kita bernama tujuan, kemudian opsinya yaitu
Makassar. Opsi kedua, Kendari. Oke. Selanjutnya kita masukkan inputan harga. Input tipe number karena ini angka. Selanjutnya kita beri nama jumlah. Kemudian ID jumlah. Kemudian kita masukkan lagi buttonnya, yaitu yang pertama input tipe submit. Kemudian nama button submit, value lihat harga tiket, harga tiket saja. Oke, di sini saya masukkan juga sekalian dengan input tipe reset, karena jika bila ada yang salah inputan tinggal di reset. Kemudian namanya reset, tidak perlu pakai nama, langsung aja value bersihkan. Oke, kita lihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Sisa kita edit di JavaScript. Oke, kita initialize dulu functionnya. Asik. Ini selesai dulu functionnya. Function, sabar. Di sini kita perlu masukkan atribut on click tiket. Oke, di sini kita masukkan function tiket. Oke, yang pertama kita masukkan variabel kelas, yaitu dokumen dari tadi kan kita bernama formnya itu form ya. Kemudian ID-nya kelas, value-nya kelas, dan masukkan value. Oke, kita copy 3. Oke, di sini tujuan. Kemudian di sini kita masukkan tujuan lagi namanya
jumlah. Kita masukkan jumlah. Oke. Selanjutnya kita langsung masukkan jika tujuan sama dengan Makassar. Jika tujuan sama dengan Makassar, maka dan jika kelas sama dengan ekonomi, maka harga sama dengan, tadi kita masukkan berapa harganya. Untuk Makassar kelas ekonomi yaitu 150.000. 150.000 kemudian dikali dengan jumlah. Oke. Kemudian dan jika kelasnya yaitu VIP, maka harga sama dengan 200.000 dikali dengan jumlah. Oke, kita copy. Else hapus ini. Oke. Jika kelas sama dengan ekonomi, maka harga tiket di Kendari itu 100.000. Kemudian di sini 150.000. 23. Kemudian kita alert harga tiket yang perlu dibayar sama dengan harga. Kita save, kita lihat hasilnya. Kita masukkan 3 untuk kelas ekonomi. Kita masukkan 1 jika kelas ekonomi untuk ke Makassar yaitu 150. Kita lihat. Oke. Dan jika VIP Kendari kita beli 6, harusnya hasilnya 900. Oke, tepat. Program selanjutnya yang saya akan buat yaitu nested if kategori penduduk miskin atau kategori bukan penduduk miskin. Yang pertama yaitu kita buat formnya dulu, buat tabel, kemudian buat baris, buat kolom. Pertama kita tentukan dulu umur. Kita buat label dulu for umur masukkan umur, kemudian kita buat inputannya, input tipe number, name, umur, ID, umur. Kemudian kita buat status sekolah, label for sekolah namanya,
Kemudian kita tampilannya yaitu status sekolah. Kemudian kita masukkan opsinya menggunakan tag select, name sekolah, ID sekolah. Oke. Opsinya yaitu option value ya, tangannya ya. Oke. Opsi kedua tidak. Oke. Kemudian kita bikin status bekerja. Kita buat dulu labelnya for kerja. Keterangannya status kerja. Kemudian td kita masukkan tag select, name kerja, kemudian ID kerja, kemudian kita masukkan opsinya yaitu di sini kita masukkan value-nya ya. Kan ya. Kemudian di sini kita masukkan value-nya tidak. Oke. Tidak di sini. Kemudian kita masukkan untuk inputan gaji. Atau pendapatan. Pertama kita masukkan label for gaji, tampilannya pendapatan per bulan. Oke. Kemudian kita masukkan inputannya tipe number. Input tipe number. Kemudian name gaji. Kemudian ID gaji. Kemudian kita masukkan input. Kita masukkan lagi baris yaitu untuk jumlah tanggungan. Label for tanggungan jumlah tanggungan td input tipe number, name tanggungan, ID tanggungan,
Kemudian kita masukkan submit-nya, tombol submit, yaitu input tipe submit, name button submit, kemudian value, astagfirullah, apa ini, value hasil, apa sih, ya hasil aja deh, hasil, kemudian oke. Kita masukkan saja lagi dengan reset, input tipe reset, name, nggak usah pakai name, value bersihkan. Oke, kita lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita ke JavaScript, kita masukkan function. Di sini kita belum masukkan anunya ya, onClick. Klik miskin. Oke. Function miskin. Oke. Kita masukkan dulu inputannya, variabel mulai dari umur, dokumen get element by ID, umur, value. Kita copy. Oke. Sekolah. Kita masukkan sekolah, kan kerja, kemudian gaji, kemudian tanggungan, Oke, langsung kita masukkan percabangannya mulai dari if jika umur lebih besar atau sama dengan 18, maka jika dia tidak sekolah, astagfirullah, apa ini, jika dia tidak sekolah, dan jika dia tidak, dan apabila dia jika dia kerja, var sama dengan biaya hidup sama dengan gaji dibagi tanggungan.
if biaya hidup, jika biaya hidup lebih kecil dari 300, maka masuk kategori penduduk miskin. Dan jika pendapatannya lebih besar dari 300.000, dia masuk kategori penduduk bukan penduduk miskin. Oke. Dan jika dia tidak bekerja, di atas umur 18 tahun sama dengan 18 tahun, maka dia masuk kategori penduduk miskin. Kategori penduduk miskin. Oke. Dan jika dia sedang sekolah, berarti dia masuk kategori penduduk bukan penduduk miskin. Oke. Kemudian jika dia berada di bawah umur 18 tahun dan jika dia sedang sekolah, maka dia masuk kategori bukan penduduk miskin. Kemudian jika dia tidak sekolah, berarti dia kategori penduduk miskin. Sampai kelupaan. Save. Kita lihat. Kita masukkan jika dia umur 19 tahun, pendapatan per bulan 500.000, kemudian jumlah tanggungan 1, seharusnya dia bukan kategori penduduk miskin. Jika dia di bawah umur 18 tahun dan dia sekolah, tidak bekerja, pendapatan 0, jumlah tanggungan 1, seharusnya dia bukan penduduk miskin. Oke, benar. Jika dia berada di 19 tahun, di atas 18 tahun, dan dia tidak sekolah,
dia sedang bekerja, pendapatan per bulan 250.000, 23, dan jumlah tanggungannya 1, hasil kategori penduduk miskin. Jika dia juga di umur 19 tahun dan dia tidak sekolah, sedang bekerja, pendapatan per bulan 600, tapi memiliki tanggungan 3 orang, hasilnya seharusnya kategori penduduk miskin. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya Safal dengan NIM S1S1200048, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.